Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sukacita, semangat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini. Dan sebagaimana biasanya saya ingin men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saya percaya keadaan kita adalah keadaan yang senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat pagi kepadamu. Kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu, di mana sepanjang malam tadi Tuhan penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah bangun di pagi yang indah ini, dan kami percaya Tuhan perlindungan-Mu tetap nyata bagi kami. Dan Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan sharing dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu yang menguatkan kami, mengingatkan kami, untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek hidup kami. Berfirmanlah di dalam dan demi nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Satu ayat saja akan saya bacakan kepada kita menjadi ayat pendahuluan bagi kita untuk saya menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan tema renungan saya pada saat ini adalah memiliki komunitas yang benar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, arti dari komunitas kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, di situ dikatakan sebuah kelompok sosial atau organisme, atau dikatakan juga orang yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu wadah atau dalam suatu organisme tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya manusia adalah manusia ini memiliki sifat yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu biasanya hidup dengan sesama, ya, karena manusia ini memang diciptakan untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, apa kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pendahulu kita di pagi ini, yang berbicara tentang pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau dikaitkan tentang arti dari komunitas ini, suatu organisasi ini atau suatu kelompok sosial ini, haruslah kita memperhatikan kelompok sosial yang seperti apa, kelompok sesama manusia yang seperti apa yang kita diami, yang kita ada di sana, yang kita berinteraksi dengan orang-orang lain di dalam kelompok sosial ini. Apakah orang-orang itu adalah orang-orang yang juga memiliki integritas yang baik, memiliki karakter yang terpuji, atau karakter yang tercela? Kenapa? Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, memang kita saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk kita diingatkan, untuk kita dinasehati, bahkan mungkin juga atau bisa saja untuk kita ditegur. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau diingatkan tentang komunitas yang seperti apa yang kita ada di dalamnya. Karena kalau kita ada di dalam komunitas yang salah,
besar kemungkinan kehidupan kita juga akan berbuat kesalahan, bahkan banyak kesalahan. Kenapa? Karena kita dipengaruhi dengan komunitas yang dimana kita tinggal di dalamnya. Ayat tadi dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, apa yang melatar belakangi dengan ayat ini? Bahwa ada ajaran yang sesat pada waktu itu di kota Korintus yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Jadi ajaran itu begitu gencar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya setiap jemaat Korintus pada waktu itu ketika mereka mendengarkan ajaran itu, mereka itu hampir-hampir terpengaruhi dengan ajaran itu yang mengatakan tidak ada kebangkitan Kristus pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sesuatu yang fatal karena ajaran sesat ini bisa memang membuat kita menjadi keluar dari apa yang sudah Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir, Yesus itu mati, Yesus itu dibangkitkan, dan Yesus itu naik ke surga. Tapi pada waktu itu ada ajaran bahwa Yesus itu tidak bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ajaran yang tidak alkitabiah, jangankan di zaman dahulu, sampai saat ini ajaran-ajaran sesat yang membelokkan, yang mensalah tafsirkan firman Tuhan, itu juga semakin banyak Tuhan di zaman akhir ini, maksud saya. Jadi saudaraku, memang kita diingatkan harus selektif dalam mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau dikaitkan dengan komunitas yang kita ada di dalamnya, yang kita mungkin mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain, puji Tuhan kalau masukan-masukan itu sesuatu yang berpadanan dengan yang namanya firman Tuhan. Tapi kalau yang bertentangan dengan firman Tuhan, hati-hati, kehidupan kita cepat atau lambat akan dipengaruhi. Saudaraku, ada satu contoh di dalam Alkitab, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, 2 Tawarik yang ke-10, kalau kita melihat di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-19, di sini perikopnya pecahnya kerajaan itu. Kerajaan apa ini? Kerajaan siapa ini? Kerajaan orang Israel yang pada zaman dahulu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Salomo. Kita tahu bahwa ketika orang Israel, bangsa Israel dipimpin atau di bawah pemerintahan Raja Salomo, negara itu atau bangsa itu begitu makmur, begitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Raja Salomo sudah meninggal dan anaknya naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Rehabeam, pada waktu itu yang menggantikan Raja Salomo untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu, disitulah mulai terpecahnya kerajaan itu. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari komunitas atau dengan siapa anak Raja Salomo ini pada waktu itu bergaul. Karena ada kasus pada waktu itu bangsa Israel datang menghadap Raja Rehabeam ini, lalu menyampaikan satu usul, satu masukan, dan juga satu permintaan. Lalu dia mengatakan, aku tidak bisa menjawabnya, apa yang harus aku putuskan pada saat ini. Pergilah pulang dahulu, besok datang kembali. Lalu bangsa itu pulang dan menantikan apa yang menjadi keputusan atau jawaban dari Raja Rehabeam ini. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, awalnya Rehabeam ini bagus. Bagusnya kenapa? Dia minta petunjuk, dia minta arahan, dia minta nasihat. Yang pertama dia minta nasihat itu kepada tua-tua bangsa itu. Ya, ini tua-tua bangsa itu maksudnya adalah bisa saja penasehat Raja Salomo pada waktu Salomo masih hidup pada waktu itu. Lalu ketika para tua-tua itu memberikan nasihat supaya permintaan mereka dikabulkan, ternyata Raja Rehabeam ini mengabaikan bahwa masukan atau nasihat para tua-tua ini tidak didengarnya. Lalu dia bertanya kepada kelompok yang lain, yaitu kelompok orang-orang muda yang memang menjadi kelompoknya juga pada waktu itu. Dan ternyata ada jawaban yang fatal yang diberikan oleh komunitas orang-orang muda ini. Ternyata jawaban yang fatal itu diterima oleh Raja Rehabeam. Lalu apa yang disampaikan orang-orang muda ini, kelompok komunitas orang-orang muda ini, yaitu kalau kita melihat di
ayatnya yang ke-13 di sini dikatakan demikian. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Intinya tidak ada jawaban yang memuaskan, bahkan jawaban yang memberatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Makanya orang Israel mulai memberontak di dalam pemerintahan Raja Rehabeam pada waktu itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19, demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Inilah akibat dari pergaulan yang salah. Ketika dia mendapatkan jawaban yang salah, jawaban itu diberitahukan kepada bangsa Israel, maka fatallah akibatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga peringatan kepada kita. Dengan siapa kita bergaul? Bagaimana dengan komunitas kita? Apakah komunitas kita itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah komunitas itu membuat kita semakin menghargai kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita ini kita lakukan, kita perbuat, kita pakai hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat kedua sudah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi dunia ini sedang menjauhkan kita dengan mempermudah segala hal, saudaraku, sehingga kita tidak bergumul lagi dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena semuanya dengan gampang untuk diperoleh, dengan gampang untuk didapat, sehingga kita kadang-kadang tidak lagi mengandalkan Tuhan untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Ini satu peringatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, perhatikan dengan komunitasmu, dengan siapa kita tinggal di dalam satu kelompok itu. Karena saudaraku, kalau hal itu, komunitas itu hanya berbicara tentang duniawi saja, hati-hati. Di dalam 1 Yohanes dikatakan ayat yang kedua, ayat 15 sampai ayat ke-16 dikatakan, dunia ini sedang lenyap. Kalau orang mengasihi dunia ini, kasih akan Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya. Bahkan dunia ini sedang tenggelam dengan keinginan dagingnya, dengan keinginan matanya, dan juga dengan keangkuhan hidup. Apakah ketiga hal itu membawa kita semakin mendekat dengan Tuhan, membawa kita semakin mengenal Tuhan? Sepertinya tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya mau mengingatkan kita, baik kepada saya sendiri dan juga kepada saudaraku yang mendengarkan video ini, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang tenggelam dengan ketiga keinginannya itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudaraku, Allah mau kita ada di dalam satu komunitas yang benar. Memang benar kita ini makhluk sosiologi, artinya yang membutuhkan orang lain. Bahkan kehidupan kita, kehidupan setiap manusia itu bisa sukses karena ada orang lain yang mendukungnya, yang memotivasinya, yang memberikan kata-kata yang menguatkan dalam hidupnya. Sehingga ketika kita berusaha lalu kita berhasil, itu artinya kita tidak berhasil dengan sendirinya, tapi karena ada orang lain bahkan yang mendoakan kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti apa yang bersama dengan kita? Sekali lagi saya mau katakan, kalau orang itu, sekelompok orang itu adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, perlu kita pertimbangkan kalau kita ada di dalamnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu memiliki komunitas yang benar, komunitas yang alkitabiah, komunitas yang memang mempermuliakan nama Tuhan, komunitas yang memang kerinduan kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, komunitas yang membuat kehidupan kita yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan rindukan ada di dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalam komunitas yang benar, karena ketika komunitas kita benar, maka Allah hadir di dalamnya. Kalau sudah Tuhan hadir di dalam komunitas yang benar, percayalah berkatnya pasti dilimpahkan dalam komunitas kita, dengan tujuan agar komunitas kita, kehidupan kita ini menjadi berkat bagi
banyak orang. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena untuk apa komunitas besar-besar, banyak orangnya di dalamnya, tapi tidak membawa satu dampak, tidak memberikan satu pengaruh yang positif. Untuk apa hal yang demikian? Kita memiliki komunitas mungkin hanya beberapa orang, tapi memiliki kesepakatan untuk menyenangkan atau memuliakan nama Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan disenangkan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, di mana kita diingatkan untuk memiliki komunitas yang benar. Jangan salah memilih komunitas, jangan salah bergaul, karena fatal akibatnya, karena itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tapi milikilah komunitas yang benar, milikilah komunitas yang orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan di pagi yang indah ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan membela kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi yang indah ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus memiliki komunitas yang benar, komunitas yang ilahi, yang tentunya Allah ada di dalamnya. Ketika Allah kami ada di dalamnya, maka Engkau akan memberkati kami dengan tujuan supaya kami dan komunitas kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan biarkan kami salah bergaul, ya Roh Kudus. Ingatkan kami untuk kami mengambil keputusan yang benar di dalam komunitas yang benar. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Kami mengucap syukur dan sepanjang hari ini lindungilah kami. Bahkan berkatilah apa yang kami kerjakan. Apa yang kami pegang Engkau membuatnya berhasil. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.